Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dan pasukan gajah. Assalamualaikum teman-teman, kita akan mendengarkan episode kisah Nabi kita terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah anak daripada Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika itu Nabi Muhammad terlahir dan kaum Quraisy dikagetkan dan dikejutkan. Rumahnya mengeluarkan sinar dan kaum Quraisy terkejut dalam hal itu. Ketika itu pertama kali yang mengabarkan Nabi Muhammad lahir adalah Suaibah. Suaibah adalah budak Abu Lahab. Suaibah memberikan pada Abdul Muttalib. Begitu senang kabar itu. Dan akhirnya Abdul Muttalib memberikan nama kepada cucunya, yaitu diberi nama Muhammad. Dan memberikan kabar gembira kepada kaum Quraisy. Dan diadakan syukuran. Dan diundang untuk makan-makan. Pada kejadian tahun kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa yang terkenal. Yaitu peristiwa di mana Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah, di mana gajah itu tidak pernah dilihat oleh kaum Quraisy karena gajah itu besar. Abdul Muttalib kakeknya begitu tenangnya dan yakin bahwa Ka'bah ada yang melindungi. Akhirnya Allah telah melindungi Ka'bah dan didatangkan burung ababil. Burung ababil ini membawa batu kecil dari neraka. Banyak sekali burungnya terbang. Batu itu dijatuhkan oleh burung ababil kepada pasukan gajah. Akhirnya batu itu menghancurkan mereka dan membunuh mereka. Itu peristiwa yang terkenal di saat itu. Teman-teman, perlu diketahui ketika melahirkan seorang anak, maka anak ini akan disusukan dengan orang lain. Karena orang Arab ini berkeyakinan bahwa ketika anak baru lahir disusukan dengan orang lain, jiwanya makin kuat, makin sehat. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Suaibah adalah budak daripada Abu Lahab yang pernah menyusui Nabi Muhammad terlebih dahulu sebelum ibunya Aminah. Setelah Suaibah menjadi ibu susuannya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib kakeknya memberikan Nabi Muhammad ini kepada ibu susuan yang lain, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini juga orang yang sangat sederhana, miskin, tapi hatinya yang sangat mulia karena mau mengasuh atau menyusui Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad, dan Halimatus Sa'diyah juga mempunyai anak seusia Nabi Muhammad, yaitu namanya Abdullah bin Haris. Setelah bersama Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun, akhirnya Muhammad kecil dan anaknya Halimatus Sa'diyah sudah makin membesar dan bisa bermain. Diajaklah Muhammad dengan Abdullah bin Haris ke sebuah padang. Mereka bermain. Nabi Muhammad dan Abdullah bin Haris bermain di tanah yang lapang. Ketika bermain, Abdullah bin Haris melihat saudara susuannya itu Muhammad di atas bukit seperti diancam, bahkan disiksa oleh sebuah makhluk yang tidak terlihat. Akhirnya saudaranya Abdullah bin Haris langsung terkejut dan teriak, "Muhammad! Muhammad, kenapa kamu?" Begitu dia. Ketika dikejar sampai mendekatinya Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak merasakan apapun. Padahal ketika Nabi Muhammad di atas bukit, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Karena saat itu yang membersihkan adalah malaikat. Hatinya dibersihkan karena ada jiwa-jiwa setan di situ. Setelah terkejut dan kaget, Abdullah bin Haris melaporkan kepada ibunya, dan ibunya khawatir. Ibunya Halimatus Sa'diyah khawatir akan terjadi pada Nabi Muhammad. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengembalikan kepada Aminah ibunya di saat umur 4 tahun. Setelah itu Aminah memberikan kepada ibu susuan yang lain, yaitu namanya Ummu Aiman. Diasuhlah oleh Ummu Aiman. Setelah umur 6 tahun bersama Ummu Aiman, akhirnya dikembalikan kepada ibunya kembali. Ibunya mengajak Muhammad ziarah ke ayahnya Abdullah ke Madinah. Sesampai di Madinah bersama Ummu Aiman didampinginya, akhirnya pulang kembali ke Mekah. Belum sampai ke Mekah, di tengah perjalanan sampai di kota Abwa, ibunya Aminah jatuh sakit. Setelah merasakan sakitnya yang begitu dahsyat, yang tidak bisa ditahan oleh ibunya, akhirnya ibunya juga meninggal di kota Abwa. Disitulah ibunya dikubur. Akhirnya
Ummu Aiman, ibu susuannya Nabi Muhammad, bersama Muhammad kembali ke Mekah. Dan Ummu Aiman menyerahkan Muhammad kepada kakeknya. Dan akhirnya kakeknya mengasuh Nabi Muhammad. Kakeknya sangat sayang sekali sama cucunya Muhammad SAW. Setelah bersama kakeknya 2 tahun lamanya, kakeknya meninggal. Akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Di usia 12 tahun bersama Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini adalah paman yang sangat miskin, yang sangat sederhana, dan hatinya sangat baik kepada ponakannya. Pamannya ini Abu Thalib mengajak Muhammad untuk ikut serta berdagang. Nabi Muhammad diajak ke negeri Syam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ayahnya dulu ketika berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW menuju ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, ada seorang pendeta yang mencegah perjalanannya Abu Thalib. Saat itu sudah sampai di kota Busra. Pendeta ini bernama Bahira. Seraya berkata, "Abu Thalib, mau kemana kau?" Abu Thalib menjawab, "Saya bersama ponakanku mau berdagang ke negeri Syam." Sewaktu itu, pendeta ini lagi mencari siapa sih Rasul penghabisan itu. Ketika itu, pendeta melihat ciri-ciri pada Muhammad. Karena ketika perjalanan akan dilanjutkan ke Madinah, maka akan terancam Nabi Muhammad ini oleh orang-orang Yahudi di sana. Pendeta itu menyarankan kepada Abu Thalib, "Silakan kalian kembali ke Mekah." Seraya berkata begitu pendetanya. Akhirnya Abu Thalib mendengarkan pendeta dan akhirnya kembali ke Mekah. Sesampailah mereka di Mekah, Nabi Muhammad menjalankan kehidupan sehari-hari. Beranjak dewasa, akhirnya Nabi Muhammad mengikuti jejak pamannya Abu Thalib berdagang. Pamannya ulet, pandai, cerdas, bahkan jujur. Dan itu diterapkan kepada Muhammad SAW. Setelah berdagang diketahui oleh seorang wanita janda kaya raya. Nabi Muhammad bekerja kepada wanita tersebut, menjualkan dagangannya. Ketika menjualkan dagangannya, diketahui bahwa Nabi Muhammad ini sangat jujur, sehingga dagangannya laris. Akhirnya Khadijah punya keinginan Nabi Muhammad berdagang jauh daripada Mekah, yaitu ke Madinah. Khadijah juga sudah menyiapkan asisten pribadinya, yaitu Maisarah. Maisarah ini menemani Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, Maisarah ini sangat terkejut dan dikagetkan oleh sosok seorang Nabi. Kenapa begitu? Ketika selama perjalanan itu, Nabi Muhammad tidak sedikit pun kena terik panas matahari. Di atasnya dilindungi oleh awan. Terkejut Maisarah, bahkan bertanya-tanya, kenapa? Ada apa dengan Nabi Muhammad? Sesampailah berdagang di kota Madinah, di sana dagangannya laris, habis, sampai pulang tidak membawa sisa sedikit pun. Satu pun tidak menyisakan. Akhirnya Siti Khadijah tertarik kepada uletan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Tidak lama kemudian, dalam hati Khadijah, seorang wanita janda kaya raya, menaruh hati kepada Nabi Muhammad yang masih usia belia, sekisaran umur 25 tahun. Saat itu Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Setelah dilamar dan disetujui oleh pamannya yaitu Abu Thalib, dan berlangsunglah pernikahan mereka. Khadijah begitu senang ketika bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ketika bersama Nabi Muhammad, hatinya tentram, damai. Bahkan kekayaannya saja itu membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Bahwa Nabi Muhammad mempunyai teladan yang sangat kuat. Di antaranya yaitu orang yang baik, jujur, berkata mulia. Dalam kisah ini Ustadz mempunyai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah nama kakek Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua, siapa nama paman yang rela mengasuh Nabi Muhammad hingga dewasa? Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.